BBM naik ini ada hubungannya dengan hukum. BBM naik ini ada hubungannya dengan pemerintah bohong. Pemerintah bohong juga ada hubungannya dengan hukum, teman-teman ya. Saya akan jelaskan buat teman-teman ya. Pertama kita bahas dulu tentang BBM ini naik, teman-teman. Ini ada berita yang menarik, teman-teman, ya kan. Kenapa saya mau mengusung perkataan yang didengungkan oleh Habib Rizik, teman-teman. Habib Rizik kan selalu bilang pemerintah darurat kebohongan, pemerintah darurat kebohongan. Kok kelihatannya akhir-akhir ini kok makin lama makin bener ya, gitu loh. Kalimat tersebut tuh makin gimana ya, terngiang itu terjadi gitu loh ya. Kenapa bisa darurat kebohongan di situ? Kenapa dibilang bisa bohong, teman-teman ya? Jadi teman-teman, ini ada berita ya di media online tentang kenaikan BBM, teman-teman ya. Tapi judulnya, swasta bisa jual BBM lebih murah. Pertamina yang jual lebih mahal masih mengaku rugi, tanda tanya nih. Jadi ini dibilang Direktur Pusat Research Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia mengatakan kenaikan harga BBM di tengah turunnya harga minyak dunia menunjukkan salah satu bentuk ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat, dia bilang. Apalagi kalau dibanding dengan Malaysia yang harganya bisa 2 kali lipat dari Indonesia. Kalau dibandingkan dengan produk Shell, tidak terlalu signifikan bedanya, katanya di sini ya. Mengaku heran bila pihak swasta saja berani jual BBM eceran dengan harga hampir sama, tapi negara melalui BUMN nggak bisa menjual dengan harga di bawah harga swasta. Kalau swasta menjual hampir sama dengan Pertamina, artinya swasta masih untung. Sekarang kita lihat apakah Pertamina mengatakan rugi. Jadi persoalan BBM ini selalu menjadi persoalan dari tahun ke tahun, teman-teman. Yang saya lihat adalah di mana Indonesia ini menganut kebijakan harga BBM itu disubsidi. Jadi ada BBM yang harganya disubsidi. Kenapa saya bilang dengan naiknya BBM pemerintah bohong, teman-teman di sini? Karena teman-teman, ya kan, saya melihat bahwa banyak yang menggunakan BBM ini, teman-teman, banyak orang yang menggunakan BBM ini menjadi alat pemilu. Menjadi alat untuk mengambil simpati masyarakat, teman-teman. Jadi ada partai politik, ada tokoh-tokoh partai politik ya. Nih saya naikin aja di sini, teman-teman, sorry ya. Ini berita utama nih, 1 hari yang lalu sedang disorot oleh media, teman-teman. Harga BBM naik, momen Megawati dan Puan Maharani nangis saat kenaikan BBM di era SBY. Jadi ingat teman-teman, di era SBY itu yang berjaya saat itu adalah Demokrat, teman-teman. Ya karena presidennya SBY, tentu yang berjaya itu Demokrat, teman-teman ya. Dan saat itu PDIP menjadi yang sangat gencar, teman-teman ya. Partai politik PDIP. Saya nggak mau membicarakan politik, teman-teman, tapi saya mau membicarakan di sini adalah behaviornya, ya. Behaviornya. Saya disclosure dulu dikit. Saya tidak ikut tokoh partai manapun, ya. Dan saya akan tetap stick kepada penegakan hukum, teman-teman. Yang saya mau kritisi ini adalah tingkahnya pemerintah, teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu di sini. Jadi waktu era SBY kita lihat di mana SBY itu sebagai presiden, sebagai pemerintah berkuasa, ada partai oposisi, teman-teman ya. Di mana partai oposisi ini dia berusaha menarik simpati masyarakat dan menentang kebijakan kenaikan harga BBM, teman-teman. Sampai nangis dibilang, Megawati sama Puan Maharani nangis saat kenaikan harga BBM disorot lagi. Ya, ini juga ada foto anggota-anggota DPR nangis ini juga ya, siapa tahu ini. Nah, lucu bagi saya gitu loh. Kenapa? Sorry ya teman-teman, sorry ya kan. Ini menurut saya kalau bukan pencitraan ini apa nih? Saya bertanya nih, ya kan. Apa yang dilakukan si Ibu Megawati, Puan ya, beberapa tokoh ini dengan menangis harga BBM. Kalau harga BBM naik cuma dari 7.000 ke 10.000, teman-teman, nggak ada artinya tuh buat saya. Sorry ya, bukan saya nggak simpati sama masyarakat, teman-teman. Kita ngomong belak-belakan. Bagi saya nggak ada artinya, teman-teman. Bagi saya nggak ada artinya. Jadi saya aja nggak nangis. Lah ini nangis kenapa? Apakah dia nangis karena nggak mampu bayar BBM? Mungkin tidak toh. Seolah-olah nangis ini karena simpati kepada masyarakat. Nah yang saya bingung teman-teman, kalau dia simpati sama masyarakat, sekarang orang-orang ini sedang memegang pucuk pimpinan, ya, di mana saya ingat Ibu Megawati bilang
Presiden aja katanya petugas partai, teman-teman. Presiden loh, dibilang petugas partai. Kalau namanya petugas partai, kira-kira mampu tidak diperintahkan oleh Ibu Megawati, tolong dong kamu bantu, Mbok ya kamu bantu warga, gitu kan. Kalau Wong Jowo ngomongnya gitu ya, Mbok dibantu Pak Jokowi itu warga, kasihan toh, hidup gitu kan, ya. Tapi kok nggak ada ya sama sekali ya. Sorry nih, sorry. Saya tidak menyudutkan PDIP. Saya nggak bicara politik. Saya nggak bicara partai. Saya bicara pemerintah. Sekarang Anda memegang pucuk pemerintah. Saya nggak melihat hal tersebut. Ya, jadi teman-teman, saya mengajak seluruh masyarakat untuk mulai berpikir smart. Ya, jangan mau, teman-teman ya, jangan mau mengambil uang. Istilahnya teman-teman itu disogok 200.000, 300.000, 500.000 untuk mengasih suara ke orang kalau orang itu brengsek, teman-teman. Ya, pilihlah pemimpin yang baik sehingga negara Indonesia ini bisa maju, teman-teman. Ya toh, apakah ini bukan berbentuk kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah jadinya? Ya kan, jadi kalau saya lihat gitu loh, kata-kata Habib Rizik ini cocok juga di sini. BBM naik itu merupakan salah satu indikator, ya kan, pemerintah ini darurat kebohongan. Karena apa yang mereka gadang-gadangkan itu nggak dilakukan, teman-teman ya. Teman-teman, kenaikan BBM itu nanti akan membuat ekonomi makin sulit ya. Tapi sebenarnya teman-teman ya, kita tuh nggak bisa salahin ke faktor eksternal. Kalau pemerintah saat ini selalu bilang, aduh, nggak bisa dilakukan, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kenapa? Harga di minyak dunianya itu di sono tuh, ya toh. Itu harganya di sana tuh udah naik. Dulu $60 per barrel, sekarang udah hampir $100 per barrel katanya. Ya, jadi dia selalu menyalahkan faktor eksternal, teman-teman ya. Jadi teman-teman, faktor eksternal itu hanyalah salah satu faktor kecil. Selain faktor eksternal itu ada faktor internal juga, teman-teman. Ya, yang bisa nanti membuat ekonomi ini makin terpuruk. Saya kasih tahu teman-teman ya, dengan BBM ini naik, harga barang saya yakin 1000% semua akan naik, teman-teman. Jadi yang teman-teman lihat sekarang misalnya motor harganya berapa nanti akan naik. Mobil harganya berapa akan naik ya. Rumah harganya berapa akan naik. Bahan pangan akan naik. Ya, itu tidak bisa dielakkan. Tidak bisa dielakkan, teman-teman ya. Nah, di dalam kenaikan dan ekonomi yang sulit ini, ya saya bilang sama teman-teman ya, jangan mau dibodohi pemerintah dengan pemerintah selalu menyalahkan faktor eksternal. Ini yang selalu dilakukan oleh pemerintah ini selalu menyalahkan faktor eksternal. Pemimpin yang baik, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mengakui kalau dia salah. Dia harus mau mengakui kalau dia salah dan dia introspeksi, ya toh. Kita contohlah Kapolri. Dengan udah adanya Brigadir J dibunuh, terus kasus Ferdy Sambo terkuak, ya toh. Itu saya masih acungkan jempol terhadap Listio. Kenapa? Ya kan? Saya nggak memuji dia bersih, nggak memuji dia mungkin tanpa dosa. Enggak, teman-teman. Tetapi minimal sebagai pemimpin, beliau minta maaf pada masyarakat. Minta maaf atas perilaku anggotanya yang menyimpang. Jadi dia tahu ada problem, dia akui problem itu dulu. Baru dia bereskan. Dan dia bilang, masyarakat silakan. Yang kritik Polri akan menjadi sahabat Kapolri. Itu sudah attitude sifat yang benar, teman-teman. Yang saya tidak melihat ini di dalam pemerintahan. Ya, teman-teman. Kenapa saya tergelitik gitu loh. Tugas lawyer itu nggak sekedar membela di pengadilan. Ya, kita membela masyarakat mendapatkan keadilan dan hukum, teman-teman. Ya kan? Ketika masyarakat dijolimi, masyarakat itu ditendang, dianiaya, dikriminalisasi, lawyer manapun harus teriak, harus speak up, membela masyarakat. Karena itulah sumpah dan janji kami, teman-teman. Ya. Nah, balik lagi, teman-teman. Kenapa saya bilang ini kesalahan-kesalahan pemerintah? Ya. Yang menaikkan harga BBM itu bukan luar, Indonesia yang naikin. Jadi kalau dia tetap mau subsidi masih bisa, itu sebuah pilihan. Ya, jadi kebijakan itulah dilakukan oleh pemerintah.
Terus kedua, kebijakan apa lagi yang membuat ekonomi makin terpuruk, teman-teman? Yang kedua kebijakannya adalah dengan banyaknya hutang pemerintah. Ya. Hutang itu, yang namanya hutang harus dibayar. Itu bukan cuma pinjaman hutangnya doang. Tapi harus dibayar plus bunga, teman-teman. Coba lihat, hutang-hutang Indonesia ke IMF, ke World Bank, atau kemana di situ kan. Itu ada bunganya harus dibayar. Jadi uang yang diterima plus tambah bunga. Dan nggak stop di situ, teman-teman. Bunganya berbunga lagi dengan berjalannya waktu. Itulah yang namanya compounding, teman-teman ya. Jadi ini makin berat. Saya kasih tahu teman-teman. Teman-teman, saya mau bilang kita anggap pemerintah ini sebagai orang tua. Ya. Saya ini anggap aja adalah sebagai anaknya dari pemerintah. Ya. Saya nggak benci dengan Presiden Jokowi, saya nggak benci dengan Megawati, saya nggak benci dengan Puan, teman-teman ya. Tapi sebagai anak yang baik dan anak yang peduli, saya mau memberikan nasihat saya kepada orang tua. Kalau ada dua macam orang tua nih ya, orang tua A dan orang tua B. Orang tua A ya kan hidupnya mewah, teman-teman. Wah, ada rumah, ya rumahnya gede, mobilnya gede, teman-teman ya. Rumahnya anggap 10 miliar, teman-teman ya. Mobilnya 1 miliar, udah 11 miliar. Wah, mewah toh. Rumah 10 miliar, mobil 1 miliar nih, Mercy nih, BMW nih, misalnya kan mewah di situ, teman-teman. Ya toh ini orang tua pertama. Ada orang tua yang kedua, teman-teman, ya. Di mana mobilnya cuma Toyota Kijang, teman-teman, ya kan. Anggaplah Kijang Innova lah, teman-teman, 200 juta di situ. Sama rumahnya cuma 2 miliar, teman-teman, ya. Tapi orang tua A ini, teman-teman, memperoleh rumahnya sama mobil ini dari 100% utang. Jadi ini orang tua beli rumah ngutang di bank. Beli mobil ngutang di bank. Ya. Nah, tiap kali dia bayar utang, dia ngambil utang lagi. Jadi utangnya numpuk terus, teman-teman ya. Sehingga suatu saat nih, ketika orang tua ini sama-sama meninggal, orang tua A sama orang tua B, sedangkan orang tua B, teman-teman, beli rumah cash, nggak pakai hutang. Beli mobil cash, nggak pakai hutang, teman-teman. Pertanyaan saya adalah, kalau teman-teman, ya kan, menjadi anak dari orang tua ini, kita dikasih kesempatan sama Tuhan deh, misalnya. Weh, pilih, kamu mau jadi anaknya orang tua A atau anaknya orang tua B? Yang mana yang kalian pilih, teman-teman? Kalau kalian menjadi anak yang pintar, pasti milih jadi anaknya orang tua B. Kalau saya ya. Kenapa? Ketika saya punya rumah senilai 10 miliar, tapi utangnya juga 10 miliar di rumah itu, dan punya mobil senilai 1 miliar, utang mobilnya juga 1 miliar ke leasing, teman-teman. Saya sebagai anaknya, kalau orang tua saya mati, meninggal, gue yang mesti bayar itu cicilan. Dan kalau utangnya 10 miliar, bunganya berapa itu 1 bulan 1%? Bunganya aja bos, sudah 10 juta bos sebulan. Bunganya udah 10 juta sebulan. Hah? Kerja sekarang lulusan S1 dapat 10 juta aja, susahnya setengah metong. Bagaimana mau bayarin utang? Inilah yang terjadi pada negara-negara kayak Indonesia. Nggak selesai-selesai, nggak kaya-kaya. Kenapa? Numpuk utang, kerjanya bayarin utang. Ya sorry ya. Itu sama sekali nggak sehat, teman-teman. Sama sekali nggak sehat. Saya sebagai orang tua, masa saya mau mati, misalnya saya punya utang di rumah, utang mobil, utang mana, saya suruh anak saya yang bayar. Saya yang nikmatin tapi, teman-teman. Orang tuanya yang nikmatin. Nah inilah, teman-teman, ilustrasi zaman sekarang di Indonesia. Di mana pemerintah utang. Mereka yang nikmatin, pemerintah itu yang nikmatin. Mereka korupsi, utangnya itu dikorupsi, nanti pakai pesawat jet. Waduh, ya toh, mewah-mewah. Ya kan, rumah dinas yang indah-indah, toh. Gaji yang tinggi-tinggi di situ, teman-teman ya. Nanti yang bayar, teman-teman, yang bayar itu nanti masyarakat, DPR. Itu nanti suruh siapa yang bayar utang? Dari pemerintah, dari pajak masyarakat, teman-teman. Jadi kasar ngomong, yang nikmatin orang tuanya, yang suruh bayar utangnya nanti siapa? Anaknya. Sorry ya, tapi kalau orang tua yang cinta pada anak, nggak akan melakukan itu, teman-teman. Nah, kenapa ini terjadi? Balik lagi, teman-teman. Karena pemerintah ini, ya kan, sifat dan karakteristiknya tuh koruptif dan manipulatif. Ya,
Kita jujur-jujuran aja deh. Pemerintah Indonesia tuh nggak ada sayang-sayangnya sama rakyat. Tidak ada sayang-sayangnya sama rakyat. Baik kebijakan hukum. Kalau kebijakan hukum dia sayang pada masyarakat. Masyarakat mayoritas itu hanya adalah yang miskin, teman-teman. 1% orang terkaya di Indonesia memegang 99% kekayaan Indonesia, teman-teman. Ya, jadi 1% orang itu memegang kekayaan lebih dari 90%, teman-teman. Kekayaan Indonesia itu. Jadi mayoritas 99% itu yang miskin, yang di bawah dan menengah. Sedangkan hukum, teman-teman, tajamnya kemana? Ke bawah. Untuk menindas masyarakat. Itu bukan demokrasi kalau menurut saya. Bukan pemerintah demokrasi itu. Pemerintahnya udah kayak raja diktator kalau kayak begitu, toh. Gak usah susah-susah, teman-teman. Gak usah susah-susah. Saya kasih contoh sepele, teman-teman. Ya. Betapa susahnya untuk Putri Chandrawati masuk penjara, toh. Orangnya udah ngaku loh, ikut serta dalam pembunuhan berencana loh, 340 loh. Pasal 340 tuh ancamannya hukuman mati, teman-teman. Ya kan? Susah banget itu. Udah dengan desakan dorongan gini aja, susah banget, teman-teman. Ya. Sedangkan banyak masyarakat, banyak kasus-kasus, teman-teman, di mana hukum itu, sorry ya, orang salah, orang benar aja bisa dikriminalisasi tanpa bukti, teman-teman. Ngeri kan? Inilah yang terjadi di Indonesia. Presiden tahu nggak? Tahu presiden. Tapi presiden kita yang baik hati, tangannya ini terbelenggu, teman-teman. Oleh apa? Kepentingan-kepentingan politik. Oleh tokoh-tokoh figur-figur itu yang mana? Yang bertindak demi kepentingannya sendiri. Sehingga tokoh-tokoh politik itu mereka berlomba-lomba menjadi kaya, teman-teman. Miris saja, teman-teman. Saya miris saja melihat bagaimana Indonesia nggak terpuruk kalau seperti itu. Ya. Jadi saya mengetuk nih hati pemerintah. Agar supaya pemerintah ini mau memperhatikan masyarakat. Kasihan masyarakat. Jangan cuma di media. Kalau nangis kayak begini tuh jangan cuma di media. Ya toh. Kalau bener-bener secara hati tulus. Ya kan. Kalian kan punya banyak duit. Beliin aja bensin, kasih bensin gratis tuh buat rakyat-rakyat miskin. Jangan nangis di media aja. Lucu kayak beginian kan, masuk ke media. Akurat, suara.com, Suara Sumut, Grid Motor, ya kan, menang kembali air mata, Megawati Puan saat SBY naikkan harga BBM. Megawati dulu dan sekarang merespon kenaikan harga BBM. Lucu ya, bagaimana orang berubah di situ. Jadi teman-teman, inilah makanya kenapa video saya ini berjudul Pemerintah Bohong, BBM naik, pemerintah bohong. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Salam cerdas hukum.